Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah murdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan, istiqomah untuk ngaji dan sholawat bareng. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, rizkinya lancar, qabul hajat-hajatnya, istiqomah dalam ketaatan, jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, insyaallah kalau tidak ada perubahan hari Kamis ini masuk Dzulhijjah, betul? Atau hari apa? Ya pokoknya sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Masalah kapannya ya lihat aja, ya nggak usah diperdebatkan. Oleh karena itu pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang disucikan, diistimewakan bagi umat Islam. Di dalam hadis itu dikatakan as-sanatu tsna asyara syahran, bahwa dalam setahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Berkali-kali saya sebutkan tentang 4 bulan haram. Coba sebutkan bersama-sama. 1, Dzulqa'dah. 2, Dzulhijjah. 3, Al-Muharram. 4, Rajab. Ulangi sekali lagi yang kompak. 1, Dzulqa'dah. 2, Dzulhijjah. 3, Al-Muharram. 4, Rajab. 4 ini 4 bulan haram, 4 bulan suci, 4 bulan yang diistimewakan. Jadi kalau mau dikatakan bulan suci, 4 ini. Selamat datang bulan suci Ramadan. Betul apa salah? Kurang tepat. Yang disebut sebagai bulan suci 4. Dikatakan sebagai bulan haram atau dimuliakan atau disucikan itu karena apa? Alasannya adalah karena pada bulan itu yang 4 ini diharamkan berbagai macam pembunuhan, gak boleh. Peperangan, gak boleh. Bahkan pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram itu lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena mulianya. Jadi untuk larangan meninggalkan hal-hal yang haram, larangan untuk maksiat lebih ditekankan, jangan sampai. Karena dosanya nanti berlipat. Karena apa? Ini bulan mulia. Loh, Ustaz, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk ke 4 bulan haram ini? Kenapa? Karena di bulan Ramadan masih terjadi peperangan. Kalau 4 bulan haram ini tidak ada peperangan. Coba sebutkan perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Perang Badar. Begitu juga saat masuk 4 bulan haram, diantaranya bulan Dzulhijjah yang akan kita masuki ini, sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan. Yo, amalan ketaatan apa saja itu sangat baik. Dalam Al-Quran surat At-Taubah itu dikatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12, seperti hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Dan dikatakan juga jangan kamu menganiaya atau menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Gak boleh, memang dilarang di bulan-bulan haram ini. Bahkan para ulama terdahulu
ketika masuk 4 bulan haram ini senang berpuasa pada bulan haram. Makanya salah satu amalan nanti yang bisa kita kerjakan di bulan haram ini adalah dengan berpuasa. Nah, ini nanti akan kita bahas. Sekarang pertanyaannya, sebelum masuk ke amalan-amalan, kenapa kok disebut sebagai Dzulhijjah? Kenapa kira-kira? Kenapa disebut bulan Dzulhijjah? Dzul itu artinya pemilik, hijjah itu haji. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah yang biasa dilakukan adalah ibadah haji. Jadi bulan Dzulhijjah itu ya cuma bulan haji itu, nggak bisa. Haji dilakukan di bulan Sya'ban, nggak bisa. Ramadan, nggak bisa. Tapi kalau umroh bisa kapan saja. Kok nggak ada jul umroh? Nggak ada ya. Karena kalau umroh bisa bulan apa saja. Tapi kalau haji khusus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan-amalan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Jadi disunnahkan melaksanakan segala bentuk ketaatan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik memperbanyak sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, berpuasa, atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Makanya dalam hadis itu dikatakan, ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya tapi dia tidak kembali, alias mati syahid. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa keutamaannya. Makanya perbanyak amal ibadah. Salah satu contohnya adalah berpuasa. Kalau kita mau berpuasa bisa dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Ditambah 8 itu namanya puasa Tarwiyah. Ditambah 9-nya namanya puasa Arafah. Ditambah 10 sholat Idul Adha. Full itu. Ya, jadi 1 sampai 9 dianjurkan puasa. 10, 11, 12, 13 dilarang berpuasa karena Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, di dalam kitab Hasyiah As-Sawi dikatakan, wa nudiba shaumus tsamaniyatil ayyam qablahu ay Arafah, dan disunnahkan puasa 8 hari sebelum Arafah. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah sampai 7 itu sudah disunnahkan. Kalau misalkan tanggal 1 Dzulhijjah itu hari apa? Kira-kira hari apa? Anggap hari Kamis misalkan. Berarti Kamis sudah disunnahkan berpuasa sampai 7 hari. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Sampai nanti Arafah. Ya betul. Tarwiyah dan Arafah. Kalau Arafah itu tanggal 9. Nah, kalau Arafah nanti ada keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim yang tadi saya sampaikan, bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2. Itu kalau kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafah. 8-nya ada puasa namanya puasa Tarwiyah. Saumu yaumit tarwiyati kafaratu sanatin wa saumu yaumi arafatah kafaratus sanatain. Nah, ini puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah bisa menghapus dosa 1 tahun. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Minimal kalau kita nggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9, minimal ambil 8, 9 Tarwiyah dan Arafah. Gak mampu minimal 9. Gak mampu sholat Idul Adha aja wis. Apa wis itu ya gak apa-apa ya. Kadang-kadang ya saya juga gak mampu ya. Ya, gak apa-apa.
Itu masih insya Allah salat Idul Adha-nya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, coba sekarang kita belajar niat puasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 7. Diikuti semuanya. Nawaitu sauma syahri dzilhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah. Ini tanggal 1 sampai 7. Tanggal 8 puasa tarwiyah. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa tarwiyah karena Allah. Sekarang tanggal 9-nya. Nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Oke, puasa Arafah. Kula niat poso Arafah lillahi ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa, coba bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Allah Maha mengetahui kan ya? Coba. I am so grateful Allah that today I will do so Allah to what I have done. Ya wes nono. Itu versi bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia sudah, bahasa Arab sudah, bahasa Jawa. Ayo, Ustaz Hartoyo, bahasa Jawa. Kula poso itu. Pakai bahasa Jawa. Kula niat siam sunnah makat Arafah lillahi ta'ala. Jadi lengkap di sini ya. Bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Jawa ada. Bahasa Madura. Siapa yang Madura? Yang Madura. Hafid, kamu Madura, Hafid? Iya, coba ya. Yang Madura siapa? Angkat tangan. Kamu, Ji? Nah, bahasa Madura itu kaulah aniat puasa Arafah karena Allah. Nah, versi bahasa Madura. Kalau bulan Ramadan, kaulah apa sa'ah arelakunah dalam bulan Ramadan tahun panikah karena Allah. Itu versi bahasa Madura. Magetan. Bahasa Magetan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perbanyak ibadah puasa, terutama tanggal 1 sampai 9. Amalan lainnya adalah sholat Idul Adha. Dan perintah ini ada dalam surat Al-Kautsar bersama-sama. Inna a'tayna fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu perintahnya ya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, maksudnya salat Idul Adha, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Jadi kita diperintahkan salat kemudian berkorban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Jadi baginda Nabi, Abu Bakar, Umar melakukan salat pada 2 hari raya sebelum khutbah dilaksanakan. Jadi kalau salat Idul Adha yang didahulukan adalah salatnya terlebih dahulu. Khutbahnya belakangan. Menandakan apa ini? Menandakan kalau khutbahnya letaknya di belakang, artinya khutbahnya hukumnya sunnah. Berbeda kalau khutbahnya letaknya di
depan, itu artinya wajib. Kalau nggak ada khutbahnya, nggak sah. Sholat apa itu? Sholat Jumat. Jadi bedanya antara sholat Jumat, sholat Id adalah kalau khutbah Jumat itu wajib ada, tapi kalau khutbah Idul Adha itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ya jangan ditinggal. Kayak lagi sholat istisqa, khutbahnya di belakang. Sholat gerhana, khutbahnya di belakang. Artinya hukum khutbahnya adalah sunnah. Kalau misalkan ada orang yang sholat, dia nggak pakai khutbah Idul Adha, sah apa enggak? Karena hukumnya sunnah. Makanya kalau misalkan kita nggak sempat berjamaah sholat di rumah sendirian, berarti nggak perlu pakai khutbah. Nggak usah khutbah sama siapa kan? Ya, jadi khutbah. Dan bedanya kalau khutbah Jumat itu berapa kali? Wajib 2. Tapi kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, sunnahnya 2 seperti khutbah Jumat. Tapi kalau seandainya ada cuma 1, itu tetap sah. Bisa difahami? Kalau khutbah Jumat duduk di antara 2 khutbah wajib. Tapi kalau khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu sunnah duduknya. Jadi kalau nggak mau duduk, saya tak berdiri terus, sah. Khutbah Jumat yang khutbah wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha sunnah suci. Jadi kalau seandainya khutib habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buang angin, gak pakai wudhu, sah ndak khutbahnya? Sah. Itu bedanya khutbah Jumat dan khutbah Id. Bisa difahami sampai di sini? Kan banyak orang rokok. Amalan yang terakhir, makanya katanya Pak Herman, saat khutbah ada yang ngerokok, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh pas sholat ngerokok. Ya. Itu nggak boleh. Ya, coba masih ingat nggak? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha, takbir yang pertama di rakaat pertama berapa? 7. Ya. Kalau di rakaat kedua berapa? 5. Kalau seandainya imamnya lupa, biasanya kan karena setahun sekali ya. Ya, ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sah benda? Kenapa kok sah? Takbir hukumnya sunnah yang 7 itu. Tapi kalau takbir yang pertama, takbiratul ihram wajib. Jadi totalnya 8. Misalnya takbir pertama enggak 7 tapi 11. Hukumnya Sah tapi makruh. Oh. Ya. Kalau misalkan ada lagi, biasanya kan ngangkat. Allahu Akbar. Enggak ngangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Karena hukum mengangkatnya itu adalah harus tahu. Takbir di rakaat kedua berapa? 5. Nah, itu kalau saat sholat. Sekarang saat khutbah, khotib itu di khutbah pertama, khutbah kedua juga dianjurkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, di khutbah pertama takbirnya khotib itu berapa? Ada yang hitung? Atau jangan-jangan nggak pernah nyimak karena ngerokok, Pak Herman? Ya. Coba saya tanya, khutbahnya, takbirnya di khutbah pertama berapa? Nggak tahu, soalnya nggak nyimak. Tidur atau ya apa? Berapa? 3. Ngawur aja. Ya mendingan 4. Berapa? Ada yang tahu? 9. Wah, kerek. 9 itu coba dihitung. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Itu 9. Apa gara-gara Wali Songo ndak? Nggak ada hubungannya. Di khutbah kedua berapa? Ayo. Kalau memang benar-benar nyimak khutbah berapa? 7. Nah, jadi kalau di khutbah itu 9, 7, tapi kalau di sholat 7, 5. 9775. Ya, kayak nomor togel ya. Pas ngaji, wih ada angka langsung wis dapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, wis cukup, enggak usah lama-lama, kita lanjut sholawatan. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut sholawat. Oke. Pertanyaan? Tunggu, Eman ya. Mau Eman gak takut. Enggak, aku tadi sampean takut. Nah, ya, Ustaz Soehartoyo, silakan. Yang lainnya biar paham juga. Paham juga.
batasan untuk korban itu kan harusnya kita sendiri yang korban yang melaksanakan musola, maksudnya hanya di TV untuk selain lagi apa. Nah pertanyaannya, kotak keliling untuk sholat Idul Adha bisa nggak dipakai untuk operasional kurban? Jadi bagaimana sebagai tadi? Nah, hati-hati lah. itu aja saja. Oke. Saat sholat Id ada kotak infak jalan, ya. Ada orang masukkan uang ke dalam kotak infak. Saya tanya, kotak infak yang dijalankan saat sholat Id itu untuk apa? Masjid. Sholat atau masjid itu beda dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu ibadah tersendiri. Anjurannya ibadah kurban sebenarnya kurban di rumah masing-masing, bukan di masjid sebenarnya. Cuma karena setiap orang belum tentu mampu untuk nyembelih, akhirnya takmir berinisiatif membentuk panitia, namanya panitia kurban. Karena yang mengadakan panitia kurban orang-orang masjid, akhirnya diletakkan di area masjid. Tapi bukan berarti itu termasuk kemakmuran masjid dan mengambil kas dari masjid itu hukumnya haram. Karena itu ibadah tersendiri, ya. Makanya nggak boleh air nyiram untuk kambing, nggak boleh, haram. Ya, haram hukumnya. Uang untuk membeli pisau dan lain sebagainya ngambil dari kas masjid atau musola, haram hukumnya. Karena beda. Yang sudah sempat seperti itu ganti. Makanya ketika kita sebagai panitia kurban harus ada uang operasionalnya juga, ya. Kadang-kadang ada yang protes, saya sudah ngasih sapi, saya disuruh bayar operasional. Lah, sapi kamu nyetor ke masjid itu untuk minta bantuan nyembelih. Kalau kita sudah nyetor ke masjid, ke musola, itu secara tidak langsung mengatakan ini saya pasrahkan cara pembagiannya, cara penyembelihannya, kamu bagikan ke siapa, saya pasrahkan. Saya dapat berapa, saya pasrahkan. Itu artinya. Jangan malah nyetor ke ini, nanti tak bagi sendiri. Mocok, jangan mau, kembalikan aja kalau ada orang yang seperti itu. Ada orang gak mau ngasih operasional, suruh sembelih sendiri, ya. Masjid gak butuh kayak gitu. Jadi harus sekaligus operasional, karena nggak boleh pakai uang masjid, uang musola nggak boleh, hukumnya haram. Itu ada dalam kitab-kitab fikih, ya. Saya cuma menyampaikan kesimpulannya aja. Pertanyaannya, uang kas, uang kotak infak yang berjalan, apakah boleh dipakai untuk tetek bengek masalah kurban? Jawabannya adalah tidak boleh, karena itu untuk masjid. Meskipun itu sholat Idul Adha, ya. Beda. Oke, ada pertanyaan yang lain. Termasuk beli kotak untuk makan-makan itu ya? Betul, gak boleh. Itu beda itu. Pokoknya pisahkan antara kurban dengan kemakmuran masjid. Uang infak orang itu bukan untuk kurban, tapi untuk kemakmuran masjid. Hati-hati. Juga hati-hati untuk panitia yang langsung memasak. Karena kurban tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh dianjurkan dalam keadaan matang. Tapi kalau kurban wajib dalam keadaan mentah. Makanya kalau misalkan ada ibu-ibu tiba-tiba ngambil daging kurban langsung dimasak tanpa ada ketentuan kurban ini dagingnya miliknya siapa, maka tidak sah langsung kurban itu. Tanggung jawab panitia itu. Biar sah gimana solusinya? Harus ditentukan. Ini bagiannya Pak Herman, masak. Ini bagian untuk formalitas. Yang penting ada akad. Paham maksudnya? Ini punya Pak Edi, masak. Ini punya Pak Bobi, masak. Makanya ibu-ibu jangan sembarangan langsung ngambil. Panitia juga harus menentukan, harus ada pemilik. Makanya ada yang bertanya ke saya, gimana kalau dibagikan kurban itu dalam keadaan bentuk sarden atau dalam bentuk apa? Yang sudah dimasak itu? Kornet. Tidak sah kalau misalkan tanpa ada pemilik, langsung dikornet terus dibagikan ke Palestina, malah nggak sah. Harus ada ketentuannya. Ya, belum tentu lembaga-lembaga zakat itu juga tahu tentang masalah zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat pakai uang boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Bahkan 3 mazhab mengatakan tidak sah.
Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan tidak sah pakai uang. Yang mengatakan sah hanyalah mazhab Hanafi, tapi dengan ketentuan mazhab Hanafi ukurannya 3,8 gram. Bener tak? Iya, 3,8 kilogram. Makanya kalau ngasih pas 25.000 atau 30.000 nggak ada yang menyatakan sah. Tapi harus ukurannya 3,8 kali harga kurma, baru dalam bentuk uang dikatakan sah. Ya, lembaga-lembaga amil zakat, silakan transfer 25.000, nggak sah itu. 4 mazhab mengatakan tidak sah. Makanya hati-hati kalau mau zakat yang terpercaya ya ke Lazisnu ya Ustaz ya. Nah, ini ada pengurusnya ya. Ini terpercaya. Keterangan ini saya dapatkan dari pembahasan ulama-ulama NU. Lazisnu banyak ini pengurus Lazisnu ya. Lazisnu mana Pak? Sukhoi ya. Ini juga Lazisnu itu sudah tergabung ini. Anunya apa? Masjidnya ya? Ambil Syar'i. Iya, Amil Syar'i, Masjid Syukri Adnan. Lazisnu, ini ya tinggal daftar ya yang bohar. Aman, Mas. Ya, jangan ke yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Edi. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak. Itu kalau dikatakan tadi Ustaz selalu bilang yang diserahkan panitia korban. Ya, panitia korban ini ketuanya atau anggotanya panitia? Panitia korban ya anggotanya, ketuanya. Panitia kan banyak. Sakabe. Makanya harus belajar ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Yang namanya panitia langsung full. Makanya kalau misalkan panitia, yang adakanlah, datangkan untuk bahas fikih kurban. Gitu. Itu bisa dosa kifayah ya. Bukan dosa kifayah, masing-masing dosa berjamaah itu. Nek berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Kalau dosa ngerti, minus 27 lah. Ya, tanggung jawab takmir untuk mengadakan pelatihan atau kajian fikih kurban. Ya. Nah, kalau mendekati kurban-kurban gini, masjid-masjid biasanya kajiannya langsung berubah. Yang awalnya kajian sholat, kajian ini, Ustadz fikih kurban. Oke, kita bahas. Kalau nggak request, ya tetap saya melanjutkan kajian saya. Masjid Surabaya, di Buduran, wes request Ustadz Sofyan, Ustadz nanti sholat plus tentang sedikit masalah kurban. Oh siap, gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Ustadz Barok. Ya, sebentar. Yang saya tanyakan untuk korban kolektif sapi. Biasanya kolektif dan 7 orang. Untuk korban tapi atas nama PT, atas nama perusahaan. Atas nama PT. Ini hukumnya gimana? Niatannya bagaimana? Karena ini juga sering terjadi ya di perusahaan. Terus yang kedua, saya menanyakan juga yang tadi masalah kegiatan panitia untuk melakukan lingkungan masjid, karena tidak diperkenankan untuk menggunakan operasional masjid karena itu ibadah kesucian. Yang saya tanyakan pasti sedikit banyak karena di lingkungan masjid. Tadi juga Ustaz sempat disampaikan masalah penggunaan air segala macam. Ini kan masih di lingkungan masjid. Untuk misalnya apa ya? Mensiasat kita Solusi. satu solusi sehingga niatan ibadah tadi murni, bukan sembarangan atau sifatnya murni atau bagaimana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yang pertama adalah atas nama PT. Ya, sapi apa? Sapi. Satu sapi
atas nama PT. Satu sapi atas nama PT. Jadi dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan wa tujzi'ul badanah an sab'atin. Satu ekor unta itu cukup hanya untuk berapa? 7 orang. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. Begitu juga sapi cukup untuk 7 orang. Wa tujzi'us syatu an syakhsin wahidin. Kalau kambing cukup untuk 1 orang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mungkin dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan boleh untuk banyak orang, tapi kita kan bermazhab Syafi'i. Nggak usah diprotes. Mazhab Syafi'i ketentuannya seperti itu. 1 kambing 1 orang, sapi 7. Kalau misalkan atas nama PT jumlahnya 100 orang misalnya, ketentuannya sapi itu untuk 7. Sah Banda? Tidak. Ibarat orang patungan siswa, patungan ya, sumbangan sekolah ya, akhirnya dapat 1 kambing. Disembelih atas nama 1 sekolahan. Apakah disebut sebagai kurban? Tidak. Tapi namanya praktek kurban atau sembelihan sunnah biasa. Solusinya gimana biar dapat pahala semuanya? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i harus diatasnamakan 1 orang. Misalkan sekolah, atas nama kepala sekolah. Ketika disembelih, kepala sekolah langsung saya hadiahkan pahala kurban ini untuk siswa saya, untuk guru saya, untuk siapa saja yang bekerja di sekolah ini dapat semuanya. Seharusnya yang nama PT cukup pakai 1 nama, misalnya direkturnya. Yang direktur niatkan pahalanya saya hadiahkan untuk 1 PT, semuanya dapat. Harusnya seperti itu. Kalau atas nama PT itu jadinya bukan sembelihan kurban, tapi sembelihan sunnah biasa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang kedua, solusinya kalau sudah kadung pakai air ya, karena di daerah nyembelihnya kan dekat masjid, akhirnya airnya ngambil di masjid, harus diganti. Perkirakan air yang dipakai itu berapa? Ganti dengan operasional kurban yang masuk ke kita. Itu caranya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak Legimin? Oh, sudah dijawab. Ya. Ya, siapa ini? Pak Widi, silakan. Pak Widi. Pembagiannya Ustaz. Kita yang bantu kan biasanya juga dikasih. Selain yang memang dibagikan, yang membantu untuk korban itu bagaimana hukumnya? Pembagiannya motong-motongnya aja. pasti dikasih. Boleh apa enggak gitu. Daging korban itu tidak ada ketentuan seperti zakat loh ya. Semua orang mau kaya, miskin, dapat panitia, bukan panitia, yang motong, nggak motong, yang makan, itu boleh dapat kurban dagingnya. Kecuali orang yang bernazar misalnya. Saya kalau anak saya diterima di perguruan tinggi ini, saya akan kurban. Kurbannya itu bukan kurban sunnah lagi, tapi kurban wajib. Orang yang berkurban dengan cara nazar seperti itu nggak boleh makan daging kurban kambingnya itu. Sapinya itu nggak boleh, ya. Tapi kalau hanya ngasih ini saya korban, nggak masalah dapat, itu kurban sunnah. Sebenarnya ada ketentuan loh dalam mazhab Syafi'i itu, menentukan saja ini kurban saya itu sebenarnya sudah jadi wajib. Ini kambingnya siapa? Ini kurban saya. Kalau dalam kitab mazhab Syafi'i kita buka, itu sudah berubah jadi wajib. Tapi karena sebagian dari kita, orang awam itu banyak yang nggak paham. Kalau mengatakan seperti ini bisa merubah jadi wajib, akhirnya ada ulama yang berfatwa. Kalau memang dia itu orangnya awam, mengatakan seperti itu hanya untuk mengabarkan bahwa ini yang akan dijadikan kurban, maka tidak sampai jatuh wajib. Itu ya, Pak Widi, jelas? Ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah jelas insyaallah. Mungkin pertanyaan gini Pak, pembagian itu kan kalau sudah yang berat diberi dapat, terus yang warga tersebut juga dapat, di sini yang panitia masih dapat lagi, nggak apa-apa. Yang penting itu bukan sebagai upah, ya.
ini upahmu. Nah, ada Ustadz Marzuki, Bah, monggo Bah. Nah, ini ada Abah Marzuki, ini enggak langsungkan saya mau ngaji. Abah Marzuki, monggo. Maju Bah, di sini Bah. Monggo Bah, mari Bah. Ayo Bah, kalau enggak maju ini enggak lanjut bahasa Bah. Ayo Bah, maju Bah. Jemput ae. Heeh. Bah Marzuki, maju ke depan. Yang penting ketika kita ngasih daging kurban tidak sebagai upah. Ini upahmu sebagai penyembelih. Oh, ini upahmu sebagai panitia. Gak sah. Tapi ini bagianmu, gitu ya. Kadang-kadang jagal upahnya itu daging, upahnya kulit, nggak boleh, tidak sah. Tidak boleh dijadikan upah. Tapi kalau bagian jagal, Bah, di sini Bah. Ayo Bah, di sini Bah. Nah, kalau sebagai bagian, ini bagianmu ya, meskipun jagal. Ini bagianmu, nggak apa-apa, ya. Jangan sebagai upah yang penting. Menjual kulit, daging dan lain sebagainya juga nggak boleh. Hati-hati. Kalau misalkan Pak Edi sebagai orang kaya dapat daging kurban, Pak Edi menjual, nggak boleh. Yang boleh menjual hanya orang yang fakir miskin, karena statusnya daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin itu bukan hadiah tapi milik. Kalau statusnya milik boleh, mau dimakan boleh, disedekahkan boleh, dihidangkan boleh, dijual juga boleh. Wes, ini kakinya kulitnya kasih kiai aja. Kasus pernah terjadi. Akhirnya sang kiai bilang, jualkan, gak boleh, tidak sah. Kecuali kiainya fakir miskin. Faham sampai di sini? Harus diluruskan. Kalau salah harus lurus. Siapapun. Ada pertanyaan yang lain? Solusinya gampang. Pilih panitia yang fakir, miskin, di BCI. Nanti kamu kalau tak kasih, kamu jual bagi ke panitia. Boleh. Tapi jangan lupa ustadznya dikasih, karena saya ngasih tahu solusi. Ya bayang. Yang nggak dikasih, ya nggak sah. Versi saya nggak sah. Pilih satu. Anggap saja Pak Bobi ini fakir. Jadikan panitia. Pak Bobi yang paham, ini kulit buat kamu, siap. Tak jual. Dapat misalnya 1 juta. Kamu jadi ustadz. Sah. Berarti ngakali Allah ustadz, ngakali malaikat, nggak apa-apa. Ngakali syar'i, ya nggak apa-apa, tetap sah. Loh, yang penting itu akadnya, akad. Zina sama nikah sah sama, ya. Kalau zina ini ketemu ini, bukan pas dimasukkan ke hidung misalnya, beda. Sama, cuma gara-gara ada qabil tu nikahaha wa taswijaha fil mahril madhkur, beda. Jadinya, ya, ini yang berpahala, ini yang dosa. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, misalkan memberikan kepada fakir miskin tapi dijualkan panitia. Kalau panitia sudah menyatakan akad dulu, Pak, ini buat kamu, mau dijualkan nggak? Sah. Tapi kalau dijual dulu, kemudian dikasih uangnya, itu tidak sah. Karena belum ada pemilik. Paham, Pak Sekdes? Ini beda loh, akad itu beda. Kulit, ya, langsung dijual, itu sudah nggak boleh. Padahal kita belum menentukan ini akan dikasihkan ke fakir miskin ini, kecuali sudah ditentukan, Pak, kulit ini milikmu, mau saya jualkan apa enggak? Akad perkataan seperti ini penting hukumnya. Ini yang menyebabkan sah. Tapi kalau dijual terlebih dahulu, maka tanpa ngomong ini milik siapa, kemudian kita kasih ke fakir miskin, itu beda. Itu maka jadi hukumnya apa? Tidak sah. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit dari kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Itu hadis. Ya, hati-hati yang jadi apa? Panitia. Jadi panitia itu harus diilmui terlebih dahulu. Ojo ngawur. Kembali yang dimasak tadi Pak. Tadi kan harus ada akad, siapa yang dikasih baru boleh dimasak. Nah, yang dikasih itu apa? Hanya ucapan saja apa betulan? Maksudnya akadnya itu tadi loh Pak. Ini bagian, katakan bagian saya ini
suruh masak di dapur gitu. Apa punyaan saya teman apa hanya perkataan? Beneran oh, cuma omongan tok. Gak apa-apa, omongan itu sudah merubah hukum. Ini bagian saya masak. Ini bagian Ustadz Rohim masak. Ustadz Rohim ini bagiannya tak masak. Omongan saja, meskipun pada kenyataannya nanti saya dapat bagian. Ini cuma apa? Ijab kabul akadnya ya, supaya ini sudah ada pemilik dan boleh dimasak. Daripada langsung diambil tanpa pemilik, sembelih daging langsung dimasak, itu nggak sah. Ya, ucapan saja nggak masalah. Hanya ucapan saja, itu penting. Ya, itu berpengaruh kepada hukum. Ini milik saya, misalnya ngomong aja, panitia. Ini bagian saya, masak. Ada pemiliknya. Ini bagian Ustadz Maksum, masak. Ucapan itu pengaruh, ya. Kalau nggak ada ucapan seperti itu, dianggap membagikan kurban dalam keadaan masak itu, dan hukumnya menjadikan kurban menjadi tidak sah. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ustaz Miftah. Lantas karena kurban ini kan biasanya dilakukan di musola atau masjid. Sekarang ini pertanyaan itu sejauh mana uang infak masjid ini bisa digunakan? Uang infak masjid atau musola hanya dipakai untuk kemakmuran masjid. Ya, ada pengajian di masjid, musola boleh. Ada ustadz ngaji kasih bisaroh boleh. Kurban tidak boleh. Jagal pakai uang kas masjid tidak boleh. Konsumsi maka khotib boleh. Itu kan untuk kemakmuran. Khotib memang untuk kemakmuran masjid, kecuali khotibnya nyembelih kurban. Ya. Kalau kaitannya sama zakat itu kan amil syar'i masjid atau musola ini, apakah boleh uang infak digunakan untuk pembelian kayak kreseknya tadi? Uang infak untuk beli apa kreseknya, kresek misalnya. Bungkus korban. Bukan kurban. Beras. Kalau beras zakat amil syar'i itu yang terdaftar kan masjid. Ya. Yang terdaftar masjid. Berarti itu masuk nggak kemakmuran masjid? Terdaftar masjid ya. Dan itu setelah terdaftar kemakmuran masjid. Kalau bisa, di situ kan biasanya ada uang infak sedekah tambahan kan, pakai itu dulu. Paham maksudnya? Infak sedekah ya, sebelum mengutak-atik kas masjid. Nah, itu. Jadi kalau kurban harganya harus dinaikkan dulu. Iya, dinaikkan sedikit untuk operasional, saat operasional nih. Ustaz Mubarak. Tadi tentang hasil penjualan kulit Ustaz. Yang ini kan misalkan sudah sah diberikan kepada fakir miskin salah satu panitia. Tapi ada siasat untuk dijual. Nah, setelah dijual nanti uangnya ini misalkan buat tambahan untuk operasional nanti. Boleh, yang penting yang menjual statusnya apa tadi? Fakir miskin. Mau dibagikan ke panitia untuk beli rokok boleh, untuk tambahan operasional boleh. Karena status yang di sini penjualan itu harus fakir miskin. Karena statusnya jadi milik kalau fakir miskin. Yang lainnya begini Ustaz. Masuk operasional dibiayai fakir miskin. Ya nek tega lakukan kayak tadi kan solusi. Ya. Nek nggak tega ya pakai uang pribadi gitu ya, masa fakir miskin saya dihitung, mas ya nanti tak kasih kamu nanti, ya minimal bagiannya fakir miskinnya lebih banyak gitu ya, gitulah. Satu lagi Ustaz. Nah, monggo Ustaz. Menindaklanjuti masalah kurban, dan mungkin ini juga sudah marak dan mungkin juga perlu pemahaman lebih jelas. Jadi mungkin dalam satu tempat itu kan tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 5, 10 dan macam-macam. Kembali ke pertanyaannya Pak Kusnan, masalah kulit. Kembali masalah kulit. Sesuai yang disampaikan Ustaz tadi, kalau sudah diijabkan atau mungkin dikasihkan untuk fakir miskin menjadi hak, boleh dijual. Padahal selama ini yang saya tahu juga kulit itu ada yang ngambil, ada pembeli yang dikumpulkan misalkan di masjid, di musola, di mana-mana. Misalkan yang selama ini saya tahu untuk mensiasati di awal itu kulit itu kita kasihkan secara ijab kabulnya untuk panitia.
Atau mungkin kalau yang saya tahu di sini untuk anak-anak yang biasanya cuci-cuci jeroan itu, nanti kita kasihkan ke mereka, cuma sama mereka, karena dia tidak bisa mengolah, daripada dibuang, daripada mubazir, dijual, uangnya dibagi. Nah, itu hukumnya boleh apa enggak? Karena mereka itu juga nggak fakir. Tidak fakir ya? Iya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Dan selalu seperti panitia menjual, niatnya baik, nanti dibagi-bagi. Padahal yang harus diperhatikan, yang boleh menjual siapa tadi? Fakir. Ini aturan ini baku dalam mazhab Syafi'i. Kalau hadisnya kan sudah jelas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit, daging, apanya wis terserah bagian dari daging kurban, nggak ada kurban baginya alias tidak sah. Kecuali yang boleh menjual itu statusnya fakir. Makanya nanti harus disiasati. Anak kecil belum tentu fakir, panitia belum tentu fakir. Kalau panitia tidak fakir alias dia itu mampu, maka tidak berhak dia untuk menjual. Dia itu harus menikmati. Karena statusnya kalau bukan fakir, hadiah. Paham maksudnya? Saya ngasih ke panitia Pak Freddy nggak fakir, berarti status daging kurban yang saya kasih ke Pak Freddy bukan hak milik, tapi hadiah. Hadiah dilarang dijual. Tapi apa? Boleh disajikan, boleh dinikmati, boleh disedekahkan. Tapi kalau saya memberikan ke fakir, makanya nanti harus disiasati. Nanti diijab kabulkan ke fakir. Tapi fakirnya dibisi terlebih dahulu. Gitu, dijadikan panitia. Nanti kamu ya jual gitu. Untuk menyiasati sah atau tidaknya. Nah, ada pertanyaan yang lain gitu Ustaz. Jadi tetap tidak sah kalau misalkan dia bukan fakir. Kembali ya kurban dari PT Pak Ustadz ya. Katakanlah desa kami kan dapat dari PT. Sedangkan PT itu kan non muslim. Nah, ini gimana? Oh, sip itu malah. Sip itu. Apakah sah kalau non muslim yang berkurban? Kalau yang menyembelih orang Islam sah. Tapi itu statusnya bukan kurban. Boleh itu dibagikan ke siapa? Kalau dalam aturan mazhab Syafi'i, saya tanya, boleh tidak memberikan kurban ke non muslim? Saya tanya. Dalam mazhab Syafi'i, saya tanya, boleh tidak memberikan kurban ke non muslim? Ini pertanyaan beda dulu. Boleh apa tidak? Ini berkali-kali saya ingatkan dan kitabnya sudah jelas. Saya keluarkan. Nah, ini. Dan biasanya wis kebiasaan dibagikan gitu. Di perumahan-perumahan, kampung, wis gak enak, wis biasa dapat kurban, tiba-tiba tahun ini gak dapat. Paham maksudnya? Ya, ini sudah kebiasaan wis karena gak enak, akhirnya diserahkan. Sedangkan ya di dalam kitab Hasiyah I'anatut Talibin itu dikatakan wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin. Disyaratkan pada mereka penerima kurban bahwa adalah mereka itu dari orang-orang muslim. Syarat betul Bah ya. Nek salah tolong nanti di WA Bah, jangan ditegur sekarang ya. Syarat. Kalau syarat wajib dipenuhi. Memang ada yang mengatakan boleh kafir dengan status kafirnya kafir zimmi. Boleh dihidangkan kepada kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang tidak memerangi kita. Tapi pertanyaannya, kafir yang ada di Indonesia termasuk kafir zimmi apa enggak? Sedangkan Munas Alim Ulama PBNU mengatakan kafir yang di Indonesia tidak termasuk kafir zimmi. Karena syarat disebut kafir zimmi harus mengeluarkan jizyah atau upeti. Yang ada di Indonesia non muslim bukan mengeluarkan jizyah atau upeti, tapi pajak. Pajak beda hukumnya. Makanya kan diubah. Kalau di Indonesia tidak termasuk kriteria kafir, tapi termasuk non muslim, ghairul muslim. Paham? Akhirnya dipelintir sama orang-orang yang nggak senang sama orang NU. Masa surat Al-Kafirun diubah kuliah ayyuhal kafirun menjadi kuliah ayyuhal non muslim? Nggak nyambung. Makanya baca dulu. Ya, nggak ada hubungannya. Wong ini menjelaskan kriteria masalah kafir, sedangkan
kafir yang di sini tidak sesuai dengan definisi kriteria dalam kitab-kitab fikih. Ini ketinggian kayaknya ya. Makanya ini bingung semuanya ini. Ini wes kelasnya Aswaja Center NU Jatim ini ya, Kiai Ma'ruf Hosin. Tak sampaikan, saya kan sik bawahnya ngono. Tak sampaikan. Pertanyaannya bagus tadi. Apa? Yang korban bukan dari golongan muslim. Oh iya, saya lupa ya Pak Musnan, nanti lah dipecat jadi warga Pohar saya. Repot saya. Kok tak jawab. Bagaimana kalau misalkan kalau tadi syaratnya kalau kurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i beneran ya. Ya, bukan sing agak menggok-menggok dikit. Yang menggok-menggok dikit boleh, untuk non muslim boleh ya. Ini yang benar-benar mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan kepada non muslim. Makanya salah satu solusinya pakai dari kambing atau sapi yang dikorbankan oleh PT apalagi non muslim, itu boleh dibagikan kepada non muslim. Disembelih boleh apa enggak? Boleh selama yang menyembelih adalah orang Islam. Ya. Bisa dipahami Pak Musnan, Pak Sekdes? Enggak apa-apa. Hah? Masih tidak puas? Oh ya kecampur ya. Iku. Padahal ya itu beda loh ya. Tapi kalau PT terima aja. Terima aja. Wes nanti ini yang dibagi ke non muslim ya, karena PT kan nggak memenuhi sebagai kurban, karena kan cukup satu, kecuali dia atas nama satu orang dihadiahkan. Ini aturan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat detail-detailnya seperti itu, masalahnya kan kita nggak paham secara detail, secara umum saja, manut aja ke panitia gitu kan. Kalau non muslim menyerahkan kambing gitu nggak apa-apa, terima. Itu nanti dibagikan ke non muslim. Kita makan juga boleh. Yang penting yang menyembelih orang Islam. Yang penting yang disembelih syar'i. Mau dia orang non muslim, muslim dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya secara materi bisa, disuruh nyembelih saya nggak berani. Nggak berani nyembelih. Ditendang repot.